Polemik Indonesia dihebohkan oleh laporan Roy Suryo terkait ijazah Jokowi yang palsu. Namun laporan Roy Suryo tuai kontroversi. Jokowi langsung kecam Roy Suryo dan akan melaporkan balik. Menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat. MD sekarang sudah berubah, sudah mendukung Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu, keputusannya tidak batal. Lah iyalah, bukan karena mendukung, Memang pengadilan adil pihak, karena saya kira setiap orang, setiap pihak sudah merasa punya keyakinan dengan kebenarannya masing-masing. Satu, UGM sudah merasa ijazah itu asli, Pak Jokowi merasa itu adalah asli, kan begitu kan? Semuanya menyatakan asli. Sementara pihak-pihak yang mendemo, kemudian selalu melakukan agitasi dan propaganda, oh itu tidak asli dan seterusnya. Memang ujung-ujungnya adalah harus ada lembaga yang saya kira secara formal legitimate untuk membuktikan bahwa ini ijazah. Kalau terkait pemalsuan surat dan lain sebagainya sudah teruji bahkan di berbagai permasalahan di masyarakat. Jadi nggak perlu itu. Kalau saya katakan ke luar negeri dan lain sebagainya, kita cinta Indonesia, kita cinta akan bangsa kita, sehingga lapor yang kita miliki sudah teruji di mana-mana dalam proses pembuktian. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Merdeka! Sekali merdeka, tetap merdeka! Kontroversi politik kembali mengemuka setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, melontarkan tuduhan serius terhadap Presiden Joko Widodo, Jokowi. Dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial, Roy Suryo menyebut bahwa ijazah Presiden Jokowi tidak asli alias palsu. Tudingan tersebut sontak menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk dari Istana Negara yang akhirnya menempuh jalur hukum. Pihak Istana melalui kuasa hukum resmi Presiden Jokowi, Ari Dwi Payana, menyampaikan bahwa pihaknya telah melaporkan Roy Suryo ke Bareskrim Mabes Polri atas dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut diajukan pada Rabu malam dan telah diterima oleh pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Ini bukan semata soal pribadi Presiden, tapi soal prinsip dan integritas pemimpin negara yang harus dijaga. Tuduhan yang disampaikan Roy Suryo sangat serius, tidak berdasar, dan merusak kredibilitas kepala negara. Maka dari itu, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai aturan, ujar Ari dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan. Roy Suryo, dalam sebuah diskusi publik dan unggahan media sosial pribadinya, menyebut bahwa dirinya memiliki bukti bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, tidak valid. Namun hingga kini, bukti yang dimaksud tidak pernah dipublikasikan secara resmi ataupun diserahkan kepada pihak berwenang. Pihak UGM sendiri sudah sejak lama membantah klaim-klaim serupa yang sempat mencuat menjelang pemilu 2019 dan 2024. Presiden Joko Widodo adalah alumni Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980 dan lulus tahun 1985. Semua dokumen akademiknya sah dan tercatat resmi di administrasi universitas, tegas Kepala Humas UGM pada pernyataan beberapa waktu lalu. Sejumlah pengamat politik dan hukum menilai manuver Roy Suryo ini sebagai upaya pembentukan opini publik menjelang pemanasan suhu politik nasional. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Demokrasi Indonesia (LKDI), Hendra Surya, menyebut tudingan ini sebagai bentuk politik sensasi yang biasa terjadi menjelang pemilu atau reshuffle kabinet. Roy Suryo bukan pertama kali melontarkan tuduhan kontroversial. Sayangnya, pernyataan seperti ini justru bisa memicu disinformasi yang luas, apalagi jika tidak disertai bukti valid. Dalam konteks politik, ini berpotensi memecah belah masyarakat, kata Hendra. Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Dr. Andri Santosa, menyebut bahwa tindakan Jokowi melalui jalur hukum adalah langkah tepat. Pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks bisa dijerat dengan pasal 310 dan 311 KUHP, serta pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 UU ITE. Jika terbukti bersalah, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 6 tahun, jelasnya. Menanggapi pelaporan tersebut, Roy Suryo menyatakan bahwa dirinya siap menghadapi proses hukum. Dalam pernyataan kepada media,
ia tetap bersikeras bahwa dirinya memiliki dasar untuk mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi. "Saya tidak takut diperiksa. Ini bagian dari hak masyarakat untuk mengetahui kebenaran tentang para pemimpinnya," ujar Roy. Namun, ia tetap tidak menunjukkan bukti fisik ataupun dokumen pendukung pernyataannya kepada publik hingga saat ini. Kepolisian melalui Divisi Humas Mabes Polri menyatakan telah menerima laporan dari kuasa hukum Presiden Jokowi dan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. "Kami akan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan mengkaji apakah unsur pidana terpenuhi," kata Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko. Hingga kini, belum ada penetapan status hukum terhadap Roy Suryo. Namun pihak pelapor berharap proses hukum bisa berjalan cepat dan transparan. Dalam langkah hukum yang dianggap sebagai sikap kenegaraan tegas, Presiden melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa tuduhan tersebut tidak hanya mencemarkan nama baik pribadi, tetapi juga melecehkan institusi negara. Negara ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus diacak-acak oleh oknum yang gemar menyebar fitnah. "Ini bukan kritik, ini serangan personal tanpa dasar hukum dan harus ditindak," tegas Ari Dwipayana, juru bicara hukum Presiden Jokowi dalam pernyataan pers resminya di Istana Negara. Laporan balik terhadap Roy Suryo diproses setelah sebelumnya ia kembali melontarkan tudingan bahwa ijazah Jokowi dari Universitas Gadjah Mada, UGM, adalah palsu. Meski ini bukan pertama kalinya isu tersebut digoreng, pernyataan Roy yang viral di media sosial dan berbagai platform diskusi publik dianggap telah melampaui batas. Roy Suryo bukan sosok asing dalam urusan kontroversi. Sejak aktif di politik, ia dikenal dengan berbagai pernyataan dan manuver yang memantik polemik. Mulai dari kasus pelanggaran etika digital, penggunaan aset negara, hingga unggahan tidak pantas yang pernah membawanya ke meja hijau. Tahun 2022, Roy sempat tersandung kasus unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi. Ia diproses hukum dan akhirnya divonis bersalah atas pelanggaran UU ITE. Ini, dengan tuduhan fitnah soal ijazah palsu, banyak pihak menilai Roy kembali menggunakan pola yang sama, membuat kegaduhan politik tanpa bukti yang bisa diuji secara hukum. Menko Polhukam Hadi Cahyanto angkat bicara atas kasus ini. Menurutnya, tindakan Roy Suryo sudah mengarah pada pelanggaran serius yang tidak bisa dibiarkan. "Kita hidup di negara hukum. Kalau semua orang bebas bicara sembarangan, memfitnah tanpa data, maka rusaklah tatanan demokrasi. Tidak ada alasan untuk tidak memproses Roy secara hukum," tegas Hadi. Pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia, Profesor Andri Santosa, menyatakan bahwa Presiden Jokowi memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan Roy Suryo. Pasal 310 dan 311 KUHP, serta Pasal 27 dan 28 UU ITE, bisa digunakan untuk menjerat tindakan Roy jika terbukti menyebarkan kebohongan yang merugikan nama baik seseorang di ruang publik. Bareskrim Polri membenarkan bahwa mereka telah menerima laporan balik dari tim hukum Presiden Jokowi dan akan segera memulai proses penyelidikan. "Kami akan mengundang pelapor, saksi, dan menganalisis bukti yang ada. Jika ditemukan unsur pidana, tentu akan diproses sesuai aturan," ujar Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Humas Polri. Roy Suryo pun terancam dijerat dengan pasal berlapis. Jika terbukti bersalah, ia bisa menghadapi hukuman penjara hingga 6 tahun serta denda ratusan juta rupiah. Ini bukan lagi ranah politik, ini masuk ke wilayah hukum pidana. Tuduhan tanpa dasar terhadap kepala negara adalah tindakan serius, kata Profesor Andri. Reaksi keras dari masyarakat pun muncul di media sosial. Tagar Roy harus ditindak dan bela Presiden menjadi trending di Twitter X. Banyak netizen menilai bahwa Roy sudah terlalu sering membuat onar dan seharusnya tidak dibiarkan terus-menerus menyerang dengan isu-isu yang tidak terbukti. Roy Suryo ini seolah selalu mencari panggung. Dulu soal stupa, sekarang soal ijazah. Apa selanjutnya? Negara ini harus punya ketegasan, tulis salah satu pengguna Twitter.